Assalamualaikum, balik lagi di channel Papa Ben. Hari ini saya akan mencoba mereview atau sedikitnya mau mencoba membandingkan produk yang satu dengan yang lain gitu ya, dengan merek satu dengan merek yang lain. Dan hari ini pun saya mengundang Kang Deden. Kang Deden, sehat? Alhamdulillah. Aduh, lama nih nggak muncul. Betul. Jadi gini, Baris, selama lagi kita nunggu situasi Cuaca nah, yang ekstrim. ekstrimnya, jadi dari BMKG juga sudah diinformasikan di TV dimanapun. Jadi untuk bulan ini mungkin kita harus berhati-hati dan nunggu sampai bulan depan lah kita muncak lagi kan. Bikin video YouTube gym aja. Nah, lagi nunggu cuaca ekstrim, saya mau coba ngebahas sepatu nih, sepatu trailer kan, ya, Ya. dan bisa dipakai ke gunung juga. Ternyata sekarang banyak orang berpindah ya, Ya. hijrah ya ke sepatu ultralight katanya. Ya, kalau ringan. Ya, oke. Nah ini berarti sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Ini mah kan secara objektif atau subjektif? Subjektif. Subjektif ya. Jadi kita akan ngebahas apa yang kita rasakan. Betul. Nah dengan merek ini, dengan sepatu ini. Betul. Ya. Kalau mau dibandingkan secara resmi harus antar pabrik dengan pabrik. Teknikal. Teknikalnya lah, semuanya yang berwenangnya lah. Jadi kita ngebahas tentang saya enaknya di sini loh sepatu gitu. Nah, yang sudah hadir di sini ada sepatu Nike Teraki G7 dan sepatu Hoka Speedgoat 4. Nah, ini punya Kang Deden, ini punya saya. Ya, dua-duanya sepatu trailer. Maaf aja nih, ini baru dipakai hari Rabu ya, Kang Deden? Rabu ke Burangran. Puncak Mega. Puncak Mega. Jadi belum dicuci, tapi nggak jadi masalah. Ya. Nah kita mah sekarang ngebahasnya bukan masalah kotor dan bersihnya, ya, masalah kenyamanan dan lain-lain nanti. Oke, kemudian kita bahas. Nah, kalau sepatu itu ngebahas pasti dari bagian bawah, bagian sol dan bagian atas. Sol, ya. Sol. Nah, betul. Oke. Kita bagian bawah dulu ya, kan? Oke. Kita balikan dulu coba. Mantap. Nah ini Badis, kita lihat yang Teraki Gear 7 ya, sepatunya untuk trailer running dan bisa untuk ke gunung juga. Nih soalnya seperti ini gear-gearnya, coba bandingin ini, nanti di zoom aja ya. Keduanya rapat ya, dari bagian depan sampai sini. Nah cuman yang di Teraki Gear di sini agak kosong. Saya nggak tahu fungsinya apa, tapi kalau secara logika, kalau kosong ini justru riskan ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini ada teknologinya karena ini dikosongkan. Kan secara logika pengennya mah full ya, namanya gear ya, dan fungsinya kan sama untuk menahan slip ya, gitu kan ya. Nah slip atau menahan apalagi licin ya, sama slip sama licin sama aja gitu. Nah kata Reden gimana waktu ketika naik dulu pakai Hoka One Speedgoat 4, ketika naik gearnya gimana? Kalau sepatu itu sebetulnya sih apa ya, kalau yang saya rasain selama pakai sepatu traileran yang merek ini sebetulnya sepatu itu spesifik kadang-kadang. Jadi apa yang misalnya ketika kita nanjak nih, tidak setiap nanjak itu enak pakai sepatu ini. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada yang enak pakai sepatu ini, ada yang pakai sepatu ini. Itu kayak jadi medannya harus dilihat dulu. Betul, medan itu berpengaruh kalau yang saya rasain gitu. Itulah makanya kenapa rata-rata kalau misalnya kita sampai di titik dimana kita anggaplah menjadi seorang jangkis gitu, jadi si pecinta hiking atau traileran berat lah, anggap seperti itu. Ya, betul. Rata-rata mereka nggak punya sepatu pasti lebih dari satu. Karena memang pasti setiap medan itu beda-beda gitu sepatunya. Tapi secara umum sih kalau Hoka buat saya lebih ke masalah kenyamanan. Iya, memang nyaman karena nanti lah mungkin jelaskan lagi lah lebih lanjut spesifikasinya gitu. Oke. Nah untuk yang Teraki Gear yang saya rasakan
karena saya awalnya bukan sepatu ultralight, sepatu biasa, itu pengaruhnya gede banget. Kerasa ya, kerasa banget gitu ya. Ketika nanjak ini oke lah gitu ya. Dan ketika turun agak sedikit ya kita harus tetap waspada ya, konsen juga ya, ketika pijakannya tetap teknisnya karena kan situasi juga lain-lain, ada yang sedang hujan ya, atau berlumpur atau lembab, bagaimanapun tetap gitu. Tapi minimal Scottera Krieger ini bisa menahan dari slip itu sedikit lah, jadi nggak terlalu loss banget gitu ya gitu. Sebentar Kang Den, ini saya ngomongin dulu sedikit sejarah Nike dan Hoka ya. Jadi ini keduanya itu memang dilahirkan di Amerika ya, keduanya. Cuman pabrikan di Hoka itu ternyata di Prancis. Di Prancis. Dan dia lahir itu sekitar tahun 2009. Sedangkan Nike ya, jadi kita Nike langsung, jadi bukan terapi kesannya. Nike itu lahir sekitar 1965. Jadi jauh banget ya. Dari mulai dia berkembang sampai sekarang berpengalaman di Nike gitu ya. Tapi ketika teknologi ya itu mah tergantung orang yang membuatnya ya. Mau Hoka mau merek yang lain juga. Nah gitu. Jadi sedikit aja lahirnya senior mana nih antara Nike dengan Hoka One. Nah, Badis, setelah yang bagian bawah kita balikin aja ke atas ya. Bagian soalnya dulu atau bagian dalamnya? Midsole berarti. Midsole di sini berarti. Iya. Nah, oke. Midsole-nya ini ya kita lihat. Di midsole-nya untuk Terra Krieger, mungkin saya pernah ngebahas, ada di video saya sebelumnya, bisa dilihat lah nanti di link ini nih, tentang teknologi yang di dalam ini. Ternyata di sini ada 3 lapisan ya. Ada 3 lapisan. Dan itu dari lapisan ke lapisan lain itu punya fungsinya lain-lain. Gitu ya, katanya ya, kata si Terra Krieger gitu. Kita mah cuma melihat review dari si Nike-nya ya gitu. Kecuali kalau mau ngebelah, nah biar kelihatan gitu. Oke, sekarang midsole dari Hoka. Kalau Hoka itu setahu saya dia simple aja sih, cuma EVA aja. EVA yang di diencerkan gitu kan, kemudian dicetak gitu. Betul, cairan. Yes. Ternyata di sini juga ada. Jadi mungkin ya yang namanya midsole itu kayak udah pada ngerti ya. Kayaknya di dalam itu ada cairan-cairan itu yang dikentalkan. Cuman memang bedanya kan kalau jadi Hoka itu memang mereka ahli banget membuat si EVA itu, dia memang kekerasan segala macam itu, ketahanannya itu memang pas gitu. Itu memang nggak kayaknya. Jadi beda dengan pabrikan lain, kadang-kadang si midsole itu sampai ada berapa teknologi itu. Misalnya contohnya aja Nike, misalnya kayak teknologi Zoom X misalnya, dari mulai ada udaranya, kemudian EVA-nya campur segala macam kan. Jadi satu midsole itu bisa berbagai macam teknologi. Kalau Hoka hanya murni EVA aja, tapi ya mereka bisa gitu ngeraciknya itu supaya pas gitu. Itu aja sih paling kalau Hoka. Dan ketika kita pegang ya untuk Hoka itu empuk banget, beda sama ini ya. Nah itu kayaknya empuk banget gitu. Jadi memang saya belum pernah coba sih, harusnya nanti saya coba baru kita bisa bandingkan menurut saya nantinya ya. Tapi kan ini menurut masing-masing yang pernah kita coba ya, masing-masing sepatunya. Oke, udah midsole gitu aja, teknologinya hampir mirip sama ya, tapi nggak mirip sama ya. Ada beberapa yang teknologinya sama gitu ya. Oke, sekarang ke aparnya di sini ya, ada. Nah, di sini lihat. Nah, di sini juga udah saya pernah terangkan ya untuk bagian atas ini ya. Di sini ada lubang-lubang ini, ya. Jadi fungsinya untuk keluar masuknya udara. Coba kita lihat untuk Hoka. Kalau Hoka sebetulnya karena ini yang seri Gore-Tex, jadi memang apronnya memang lebih berat daripada yang Hoka Swigo 4 yang biasa sih ya. Nah, kalau yang biasa kan karena dia nggak Gore-Tex, jadi dia si apronnya itu dia lebih
lebih lembut gitu. Kalau ini agak lebih kaku si uppernya itu. Nah, cuman karena dia Gore-Tex, otomatis dia anti air. Oh, Ya, itu. karena Teknologi Gore-Tex itu ada waterproofnya ya. Waterproof, betul. Cuma sebetulnya sih kalau saya secara pribadi lebih nyaman pakai yang nggak Gore-Tex sebetulnya kalau saya pribadi. Supaya udaranya Karena pertama kalau Gore-Tex itu kaki lebih kerasa panas ya. Betul. Karena sirkulasi udaranya mungkin tidak begitu banyak bagus gitu. Keduanya mau Gore-Tex pun sebetulnya lama-lama sih kalau kita running di gunung misalnya 3 jam, 4 jam bahkan sampai mungkin 7 jam, 8 jam lama-lama air sih masuk juga dan ketika dia udah masuk itu keringnya susah lama. Ya, jadi kalau saya sih sebenarnya prefer nggak Gore-Tex, cuman kenapa saya pilih yang Gore-Tex ini karena satu aja sih alasannya karena warnanya hitam. Karena saya itu nggak bisa pakai sepatu yang nggak warnanya hitam. Jadi catatan Baris ya, Kang Deden itu bukan berarti dia nggak bisa beli Nike. Karena di Nike nggak ada warna hitam untuk terlarang sepatu terlarang gitu ya. Nah setelah itu udah untuk bagian depan ini, bumper ini. Toe box istilahnya ya. Iya betul. Ya. Coba itu dulu Hoka dulu. Kalau Hoka toe boxnya sih nggak gitu ini ya, nggak gitu keras juga. Keras ya. Jadi tapi setelah pengalaman lumayan ketika beberapa kali saya cari trek batu, kemudian kesandung ke batu, sebenarnya lebih kaki saya lebih terlindungi karena si midsole-nya ini yang empuk. Jadi saya ketika nabrak batu itu lebih karena keredam sama midsole, karena ada toe box yang keras yang melindungi kaki sebetulnya. Beda kalau kayak gini saya punya sepatu kayak New Balance Hero, itu dia toe box-nya jelas ada keras di sini. Itu betul-betul kalau kita kesandung betul-betul melindungin gitu. Kalau ini sih lebih ke karena ini empuk aja jadi agak mantul ketika nabrak gitu. Pembel ya. Ya itu aja sih paling. Nah oke, untuk yang Terrakiger di sini ada 2 lapisan kan ya. 2 lapisan ya, tujuannya sama untuk melindungi kaki kita dari benturan benda keras ya, mau batu, mau akar yang sudah di gunung misalkan gitu. Nah ini ada 2 lapisan gitu ya, dan sudah saya rasakan ini aman banget karena dia 2 lapisan, yang satu karet biasa, yang satu agak keras. Emang kelihatan nih ada 2 ini gitu. Iya, betul keras. Udah bagian depan, kita bagian ini talinya dari bahan apa? Tali sepatunya? Sebetulnya standar, cuma ini saya ganti nih pakai yang quick lace. Jadi supaya emang nariknya doang ya. Jadi kalau kaki masuk tinggal di slip kayak begitu. Itu banyak beli yang gitu di ini sebenarnya yang sering saya itu ketika dulu pakai Salomon, pertama kali pakai Salomon kemudian ngerasa Salomon enak nih metode talinya. Ya sekarang semua sepatu saya diganti pakai seperti ini. Ini mereknya Aoniji. Iya, ini talinya saya merek Aoniji. Yang atas sepatu saya sekarang semua diganti pakai sistem quick lace kayak gini. Enggak, apa nama sistemnya? Quick lace. Karena kalau sistem diikat gitu kadang-kadang kan kita lari kemudian lepas talinya kan, keinjak rusak ya macam-macam lah gitu. Kalau ini saya diganti semuanya. Tapi kalau di mana? Di marketplace banyak. Banyak. Aoniji aja di ini bukan endorse ya, cuman betul. Infoin aja ya buat tapi orang biar supaya lebih simpel. Iya. Kalau di Terrakiger ini bahan apa sih kalian kalau gini nih? Saya kurang paham. Nilon biasa. Iya, nilon biasa kayaknya. Coba lari ke lidahnya, coba. Kalau Hoka ini agak tebal. Oke. Di Terrakiger ini lebih tipis ya, barisnya tipis. Cuma di tengahnya ada busa panjang sampai sini. Coba kalau Hoka di mana? Sama. Oh, sama ya. Tebal tapi sampai sini juga sama. Tebalnya sih gimana, coba siapa yang tahu? Tebalan ini karena udah lama aja sih. Tadinya tebal ini ya. Tidak setebal ini nggak kan yang coba? Oh iya sama lah segini. Cuman kalau ini kan berarti hanya di sini aja di tengah ya. Soalnya sempat agak tingginya juga. Oke. Tuh bagian dalam kalian coba. Katanya Hoka itu ininya lebih lebar ya, posisi untuk kaki, telapak kakinya. Kalau ini kan mengikuti kaki. Betul. Kenapa harus lebar fungsinya?
Coba bisa diterangkan. Kalau menurut saya sih gini, contohnya kalau sepatu road ya, sepatu road itu misalnya contohnya aja, kalau saya mengklasifikasikannya itu kalau dari segi tapak itu memang ada dua Tapak tipe. kaki, ya, betul. Tapak kaki manusia ada Jadi dua ada tipe. ada kelompok kelompok yang sempit, ada kelompok yang lebar memang. Jadi maksudnya sebetulnya mungkin memang karakteristik dari pabrikan sepatunya memang seperti itu. Jadi Iya. kayak Adidas. Adidas tuh rata-rata pasti sit up-nya lebih lebar gitu. Adidas, Lebar. Hoka itu lebih lebar. Beda dengan kayak Nike atau Asics itu biasanya Ramping. lebih ramping. Nanti. Memang mungkin menurut saya sih lebih ke ciri khas perusahaan mungkin ya. Jadi itulah makanya kenapa kalau ketika saya bisa Adidas pakai 40 misalnya ukurannya, mungkin Nike saya pakainya 40,5 karena dia sedikit lebih sempit. Jadi otomatis saya harus naik satu, kadang setengah atau satu ukuran gitu. Iya. Memang karakteristik perusahaan sih kalau menurut saya ngelihatnya seperti itu. Jadi saya jarang lah ngelihat Nike atau Asics yang misalnya tapaknya lebar, dan saya juga jarang ngelihat Adidas atau Hoka yang sempit. Yang sempit. Gitu. Ya. Oh, termasuk kayak Salomon itu termasuk yang sempit. Jadi Salomon, Nike, Asics. Nanti saya bahas nanti, jangan dulu dibahas. Salomon. Nah, berarti kita naik ke atas ini untuk apa namanya bagian tumit ya, untuk masukin tumit. Ini fungsinya sama aja ya. Di sini ada busanya juga, di sini ada sama ya. Nah, berarti di Teraki Girl ini yang saya pernah protes, saya komplain waktu di video sebelumnya. Ini nih, ini kan fungsinya sama untuk narik ketika kaki masuk. Cuman posisinya di pinggir, ya. Kenapa nggak di sini aja biasa gitu ya? Dan ini terlalu riskan kalau kata saya. Ketika kita lari di trek banyak akar yang keluar gitu di trekkingnya gitu, ini bisa nyangkut ya. Terlalu keluar gini ya. Terlalu panjang lah ininya pegangan untuk masukin ininya. Tapi kalau terlalu pendek juga kan orang takutnya ininya lebih besar ya. Nah gimana yang Hoka? Lebih simpel sama juga sih, cuma tapi tengah-tengah. Ya tengah-tengah dan dia ya awalnya juga dia ngelipat sih biasanya gitu. Jadi dia nggak nge-flare keluar seperti itu, dia agak ngelipat kayak gitu. Itu aja sih paling. Dan mungkin kalau narik lebih nyaman ini karena ini kan lebih luas ya, ininya lebih lebar gitu. Iya. Kalau ini kan agak sempit. Agak sempit dan dari pinggir lagi gitu kan namanya. Memang tujuannya sama mungkin untuk tarik gitu ya. Nah yang kedua kita lihat kalau di Nike itu untuk trainer itu ada logo yang khas. Coba di Hoka punya nggak kayak gini? Yang gambar apa sih kayak gitu? Nah itu ya. Itu semacam burung atau apa ya mungkin. Nah oke, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan nih sedikit aja tentang kalau Nike itu ini centang ini itu ngambilnya dari sejarahnya dewa Yunani. Tapi centang birunya ini centang ininya itu dikhususkan untuk Dewi Nike. Dewinya. Dan itu sayap kan ya. Oh jadi Nike itu nama Dewi ya? Ya, nama Dewi Nike gitu. Ini sayap. Filosofinya dia terbang dan cepat lah gitu. Nah untuk di Hoka itu ngambilnya dari bahasa di New Zealand tuh ada penduduk aslinya namanya Maori. Nah Maori itu artinya Hoka itu terbang di atas bumi. Jadi kayak meluncur gitulah. Nah, sama filosofinya memang dia harus cepat gitu. Tapi memang si Hoka itu dipanggil apa disebutnya kan Hoka one kan, bukan Hoka one. Iya benar. Rata-rata orang Amerika juga bilang kan Hoka one padahal aslinya Hoka one dia. Iya benar. One betulnya. Ya. Karena bahasanya bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris betul. Itu nama dari bukan nama. Katanya ngambilnya dari bahasa itu. Bahasa dari orang New Zealand itu yang artinya terbang itu di atas permukaan bumi gitu. Nah itu lambangnya cuma gitu. Kalau di Nike khasnya ya gambar segitiga gini, gunung gini ya. Nah, gunung gini nih, jalan gitu ya. Dari jalan ya. Nah itu sih perbedaannya untuk enak dan tidak enaknya memang itu makan. Ya memang itulah kelemahannya mungkin kalau
pembahasan yang sifatnya subjektif kan karena tiap orang beda-beda juga ya. Jadi seharusnya kita harus coba dua-duanya, gitu. baru kita bahas. Betul. Gitu. Itulah makanya kenapa juga kalau video-video seperti ini memang tidak bisa diperdebatkan karena tiap orang kan memang rasanya beda-beda gitu. Betul, iya. Iya benar. Nah, berarti segitu aja nih pembahasan untuk nunggu cuaca ekstrimnya. Kalian terima kasih untuk nge-share tentang pengalaman di Toka Oneme-nya dan saya juga di era Kigal 7-nya. Oke, berarti segitu aja dulu pembahasan hari ini. Kita ketemu di pembahasan sepatu berikutnya. Gas ke